Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua total 32, yang baru masuk 28 ya. 4 lagi belum masuk. Oke, kita mulai saja untuk perkuliahan kali ini ya. Kemarin kita sudah membahas tahapan pembuatan simplisia dan bagaimana caranya pembuatan simplisia secara khusus dan pembuatan sesuai dengan dari literatur yang telah ditetapkan oleh Depkes. Nah, untuk materi kali ini adalah materi yang terakhir, yaitu pemeriksaan mutu simplisia. Nah, ini udah kita lakukan. Ya, sudah kita lakukan pemeriksaan secara kimia yang kemarin kita lakukan pemeriksaan alkaloid dan flavonoid. Tapi bukan hanya pemeriksaan kimia saja. Ya, untuk pemeriksaan mutu dari simplisia. Ya. Ada pemeriksaan secara biologi dan lain sebagainya. Baik, jadi saya share screen untuk materi kali ini. Ya, materinya sudah ada di e-kampus, silakan dilihat ya. Sudah ada share screen saya? Sudah ada? Sudah, Pak. Sudah ada, Pak. Sudah, Pak. Baik. Kita masuk ya. Jadi setelah kita membuat simplisia, tentunya kita harus tahu mutu. Mutu itu dilihat dari keseragaman senyawa aktif atau keseragaman dari simplisia tersebut yang bisa digunakan untuk pengobatan, ya. Oke, tentunya di sini yang harus kita perhatikan apa saja di dalam pemeriksaan mutu. Yang pertama harus kita yang perhatikan adalah waktu penerimaan dan pembelian, ya. Kalau seandainya kita membuat simplisia, makanya kita harus, makanya kamu kemarin waktu di praktikum, saya minta kamu membuat tanggal, ya. Jadi tanggal berapa simplisia itu, ya, diproduksi. Terus kalau seandainya kita mengambil atau menerima dari simplisia tersebut dari pasar, atau kita ngambil dari pengepul atau dari pedagang simplisia, nah ini semuanya harus kita lakukan pemeriksaan mutu sebelum simplisia itu dilakukan, baik itu penyarian maupun melakukan suatu ekstraksi, ya. Jadi pemeriksaan mutu ini sangat penting. Nah, tentunya semua dalam pemeriksaan mutu simplisia yang harus kita perhatikan adalah yang pertama sekali mengenai literatur yang digunakan. Jadi literatur yang digunakan yang telah ditetapkan yaitu di Farmakope Indonesia. Ya. Farmakope Indonesia ada berapa sekarang? Ada 6. Ada 6, ya. Farmakope Indonesia yang terbaru ya yang 2020 yaitu Farmakope Indonesia edisi ke-6, ya. Sekarang sudah ada 6. Ada simplisia, mengenai simplisia itu ada di dalam Farmakope, ya. Selain Farmakope Indonesia ada ekstrak Farmakope Indonesia. Jadi ini yang menentukan atau yang memastikan mutu dari ekstrak yang dilakukan pada simplisia. Jadi ekstrak ini adalah nanti kamu dapat pelajaran teknologi bahan alam, ya, bagaimana cara melakukan suatu ekstraksi untuk mendapatkan suatu senyawa kimia nanti di semester 3. Ya. Nah, selanjutnya ada Farmakope Herbal Indonesia dan Materia Medika Indonesia. Inilah literatur-literatur yang dipersyaratkan, ya. Semuanya ada, ya. Kamu cari, ya. Sekarang gampang. Ya, Farmakope juga ada,
dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk soft copy. Banyak sekarang ya. Kamu bisa cari di internet. Farmakope Herbal Indonesia juga sama, ada dia di internet juga ada. Materia Medika Indonesia juga ada di internet ya. Di e-pustaka, nanti silahkan kamu cari sendiri ya. Nah, jadi literatur-literatur inilah yang menetapkan persyaratan-persyaratan umum atau dalam persyaratan mutu di dalam Simplisia ya. Nah, sekarang kita lihat apabila untuk Simplisia yang bersangkutan terdapat paparannya dalam salah satu atau keempat buku tersebut, maka Simplisia tadi harus memenuhi persyaratan yang disebutkan pada paparannya. Jadi paparannya yang bagaimana? Nah, tentunya paparannya ini yang sesuai hanya salah satu saja yang diambil. Jadi enggak semuanya. Ya. Jadi salah satu. Apakah kita berdasarkan paparannya berdasarkan Farmakope Herbal Indonesia? Jangan keempat-empatnya. Ya. Apakah kita berdasarkan Materia Medika Indonesia? Ya. Jadi dipilih salah satu. Ya. Nah, inilah ya bagaimana pemeriksaan mutu ini sesuai dengan literatur yang telah ditetapkan. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Tentunya di dalam literatur tersebut ya harus memiliki mutu yang mantap. Jadi kalau seandainya kita harus memiliki mutu yang mantap, jadi kalau seandainya kita menerima Simplisia atau membuat Simplisia, itu tidak semuanya untuk digunakan untuk produksi. Jadi harus ada sampel pertinggal atau disebut dengan contoh-contoh di sini yang digunakan sebagai untuk Simplisia pembanding. Jadi bahan baku itu tidak semuanya diproduksi. Jadi bahan baku untuk pembuatan obat tradisional untuk Simplisia itu harus disimpan sebagian untuk sebagai Simplisia pembanding. Ya. Karena kenapa? Nanti dikhawatirkan ya. Nanti dikhawatirkan apa? Kalau seandainya dalam Simplisia itu rusak, apa penyebabnya? Bagaimana dan harus apa yang kita lakukan? Nah, tentunya di sini yang harus kita perhatikan adalah kita melihat sejauh mana Simplisia itu rusaknya. Ya. Misal kalau seandainya kadarnya turun, apakah Simplisia itu kadarnya turun penyebabnya apa? Mungkin cahaya atau oksigen atau dari binatang ya, dari hewan lengas. Nah, tentunya kita bisa melihat rusak diakibatkan oleh cahaya. Ya, sehingga dia berubah warna Simplisia tersebut. Kita ada Simplisia pembanding. Jadi Simplisia pembanding ini adalah untuk memastikan. Jadi Simplisia kita itu betul-betul baik. Ya, jadi Simplisia pembanding ini harus disimpan di dalam lemari khusus dan kemudian dilakukan pengujian ya untuk sebagai membandingkan Simplisia yang telah rusak baik di pasaran atau dalam waktu saat produksi. Ya, nah itulah fungsinya dia Simplisia pembanding untuk sampel pertinggal. Nah, sekarang kita lihat ya, ini udah saya jelaskan, disimpan di lemari khusus. Nah, jadi pada jangka waktu tertentu jadi dilihat apakah ada kemunduran mutu apa tidak. Ya, dengan Simplisia yang baru. Ya, kalau seandainya ada kemunduran mutu, maka harus diganti dengan Simplisia yang baru. Sekarang kita lihat
Bagaimana caranya pengambilan contoh untuk keperluan pemeriksaan mutu simplisia? Bisa dilakukan cara uji petik, ya. Jadi uji petik itu diambil secara acak, yang salah satunya yang bisa mewakili dari seluruh simplisia yang diperiksa mutunya. Sekarang kita lihat secara umum simplisia yang tidak memenuhi syarat kekeringan, ya, makanya kemarin di praktikum kita kan melakukan penetapan kadar air yang dilihat syarat kekeringannya dengan susut pengeringan. Terus ada simplisia itu tidak memenuhi syarat itu apabila ditumbuhin kapang. Ya, kayak kemarin ada yang praktikum, Pak ini kenapa ya Pak? Ini kok nempel gitu ya. Nah itu ditumbuhin kapang. Berarti kadar dia masih memiliki kadar air. Ya kemarin ada yang praktikum, Pak ini kok begini ya? Nah berarti itu jelek, berarti buatnya salah. Ya, ada yang simplisia tersebut berubah warna, berubah bau, ya, apalagi berserangga, ya. Nah ini nggak boleh. Jadi kalau simplisia itu dia tidak kering, ditumbuhi kapang, mengandung lendir, warnanya berubah dan baunya juga berubah, itu reject, ya, atau itu nggak boleh. Ya, makanya kemarin waktu saat pembuatan simplisia, pada saat sortasi basah sebelum melakukan perajangan, yang daun saya suka kasih tahu, daun yang termakan serangga tidak boleh digunakan karena sel-sel jaringan di dalam tanaman tersebut dia sudah rusak, ya. Nah, sekarang kita lihat pemeriksaan mutu simplisia bisa dilakukan secara organoleptik, mikroskopis, biologi, kimia, dan fisika. Ya. Kalau uji organoleptik atau pemeriksaan organoleptik, ini yang dilihat adalah bentuk dan ukuran simplisia. Jadi bentuk dan ukurannya apa? Apakah serbuk halus, serbuk kasar, serbuk terbagi? Warnanya bagaimana? Ya. Bentuk-bentuk pecahan bagian dalamnya bagaimana? Ya, baunya dan rasanya juga bagaimana. Nah, ini yang disebut dengan uji organoleptis atau disebut dengan pemeriksaan organoleptis. Nanti ini terakhir ya praktikum kita di farmakognosi. Nah, selanjutnya pemeriksaan mikroskopis. Nah, nanti juga kita praktikumkan, ini praktikum yang terakhir, melihat sel-sel jaringan yang terdapat di dalam tanaman. Apa saja sel-sel jaringan yang terdapat di dalam tanaman tersebut? Ya, seperti kita ketahui, kamu tahu kan waktu kemarin belajar biologi sama Pak Cecep? Belajar nggak? Udah belajar biologi? Udah pada ngambil biologi belum? Halo? Kuliah sama Pak Cecep dapat apa saja? Amalia, coba dijelaskan. Amalia ada? Ada Pak belajar biologi Pak. Apa aja yang diajarin Pak Pak Cecep? Cecep. Iya, apa saja yang diajarin sama Pak Cecep? Masih ingat? Lupa? Baru semester kemarin, semester 1. Ada jaringan epidermis, endodermis, apalagi? Xilem, phloem, ya. Terus kelenjar minyak, terus apa lagi? Ada sel pati, ya. Jadi nanti kita juga sama. Ya, ada rambut penutup, ada kalsium oksalat, ya, yang di dalam tanaman itu, ya. Nanti juga sama, kita melihat dan kita uji secara mikroskopis. Karena berbeda simplisia yang satu dengan simplisia yang lain itu berbeda kandungan secara dilihat secara mikroskopis. Di dalam simplisia A,
dia misalnya mengandung kelenjar minyak, tapi di Cymbicia B belum tentu ada kelenjar minyak. Ya. Jadi itu nanti kita praktikum terakhir ya, pemeriksaan mikroskopis. Nah, selanjutnya pemeriksaan secara biologi. Pemeriksaan secara biologi itu apa? Ya. Pemeriksaan yang dilakukan dengan mengukur aktivitas farmakologi. Jadi, nah ini ya, untuk mengukur aktivitas farmakologi nanti kamu setelah lanjutan farmakognosi ini ada. Ya. Jadi nanti kita ekstrak, setelah ekstrak baru kita ukur bagaimana aktivitas bahkan efektivitas dari ekstrak tersebut untuk kegunaannya sebagai obat tradisional. Nah, bagaimana caranya? Ya. Nah, ini ya. Nanti di semester 3 kamu dapat, tapi nggak apa-apa, saya jelasin di sini. Ya. Jadi yang dilakukan pertama, saya close dulu ya, atau saya sebentar. Biar kamu lebih jelas. Gak apa-apa, langsung di sini deh, saya coret-coret deh ya. Biar kamu lebih jelas ya. Jadi gini, bagaimana sih obat tradisional itu yang kamu pernah, sekarang kan lagi rame-ramenya vaksin COVID. Ya, vaksin COVID itu telah diuji secara preklinis dan telah diuji secara klinis. Kalau kita lihat aktivitas farmakologi bisa dilakukan baik secara preklinis maupun secara klinis. Masih ingat ya, uji preklinis berarti adalah pengujian terhadap hewan uji atau hewan coba. Ya, jadi nanti kamu didapat di semester 3. Teknologi bahan alam. Jadi yang pertama sekali untuk misalnya kita uji aktivitas dari ekstrak mengkudu terhadap anti atau terhadap asam urat. Ya, misalnya mengkudu bisa menurunkan asam urat. Bagaimana caranya? Ya. Kita melihat atau misalnya kita melihat uji aktivitas farmakologi untuk anti diare dari ekstrak daun jambu biji. Jadi daun jambu bijinya kita ekstrak dulu. Setelah daun jambu bijinya kita ekstrak, nanti kita bikin konsentrasi. Ya. Jadi ekstrak daun biji misalnya 5%, 10%, 15, 20, 25. Ya. Ekstrak ini nanti kita lihat kandungannya secara kimia. Kita lihat kandungannya apa yang sebagai untuk bisa menekan untuk sebagai anti diare. Nah, hewan uji yang kita gunakan ini adalah tikus. Jadi nanti tikus atau mencit. Tikus ini nanti kita bikin dia menjadi diare. Bagaimana tikus ini kita kasih
biar kena diare, bisa kita kasih pakai minyak jarak, oleum ricini. Jadi tikusnya ini kita diarekan dulu. Bisa pakai minyak jarak. Setelah tikus ini kita kasih minyak jarak, otomatis dia buang air besar atau dari fesesnya dia akan lunak, tikus itu menjadi diare. Setelah diare, barulah nanti dikasih ekstrak tersebut. Misalnya ekstrak 5%, baru dicekokin ekstrak ini ke tikus. Nanti dilihat apakah bisa dari kotoran tikus tersebut bisa padat kembali apa tidak. Yang padat yang mana nih? Kotoran tikus tersebut. Apakah yang konsentrasinya 20% atau apakah konsentrasinya 15%? Oh, ternyata yang paling bagus adalah 25%. Berarti 25% ini yang memiliki aktivitas anti diare. Jadi kita tahu bahwa ekstrak dari daun jambu biji yang 25% bisa menekan atau menahan diare. Nah, ini pengujiannya. Ya, nanti kita dapatkan di semester 3. Ya, kalau di farmakognosi ya. Nah, ini pemeriksaan biologi itu ya begini, ya. Jadi di semester 3 teknologi bahan alam juga termasuk ke dalam pemeriksaan secara biologi. Nah, ini adalah uji preklinis karena pengujian terhadap hewan uji atau hewan coba. Oke, paham ya sampai situ ya? Ini untuk mengukur aktivitas farmakologi. Paham nggak sampai situ? Paham nggak yang saya jelaskan barusan? Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Bagaimana pemeriksaan biologi yang dilakukan secara mikrobiologi? Nah, kalau mikrobiologi sama. Contoh kita misal ya, melihat aktivitas antibakteri ya yang digunakan sebagai antibakterinya digunakan untuk hand sanitizer. Ya. Yang kita gunakan adalah ekstrak misalnya daun sirih. Hand sanitizer-nya kita tambahkan ekstrak daun sirih. Bagaimana kita menguji aktivitas antibakterinya? Jadi hand sanitizer kita bikin dulu. Ya, ini hand sanitizer. Misalnya 5 ya. Hand sanitizer nih kita bikin 5 perlakuan. 5 ekstrak. Jadi 10%, misal 20%, 30%, 40, 50. Ekstrak daun sirih. Ya. Jadi ekstrak daun sirihnya nih 10%, 20%, 30, 40, 50. Ini sudah dalam bentuk hand sanitizer. Nah, setelah itu bakteri yang kita gunakan apa? Misalnya bakteri yang kita gunakan adalah Staphylococcus aureus. Ya. Nanti kita bikin dulu media agar. Media agar ini adalah media agar pertumbuhan dari bentuk bakteri. Jadi kita bikin dulu media agar. Ya. Nanti bakteri kita tumbuhkan di sini. Ya. Kita tumbuhkan di sini.
Jadi bakteri itu tumbuh di media agar ini karena dia banyak mengandung nutrisi. Ya. Nanti setelah bakteri tumbuh di media agar, nanti kita ambil perlakuan satu-satu. Nah, ya, jadi nanti di sini misalnya, ya, sebentar. Ini adalah konsentrasi 10%. Ini dari ekstrak konsentrasi 20%. Ini 30%, 40%, ini 50%. Kita masukkan hand sanitizer ini ke dalam menggunakan metode cakram. Jadi nanti di sini ada ini cakramnya yang telah kita masukkan ekstrak atau dari hand sanitizer dengan konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%. Nanti yang dilihat apanya di sini? Yang dilihat adalah nggak bisa ya. Susah saya menjelasin ini. Yang dilihat apa? Nanti penghapus mana ya? Penghapus ini ya, erasernya. Kehapus semua. Jadi nanti ada zona bening di sini. Ya, zona bening. Jadi bakteri itu hilang. Ini jadi ada zona bening. Ya, ini juga nanti zona bening. Ya, jadi zona beningnya inilah yang diukur. Jadi nanti sini bening, sini bening. Yang zona beningnya inilah yang diukur. Makin besar zona bening adalah konsentrasi hambat minimum. Ya, makin besar dia bisa menghambat pertumbuhan dari Staphylococcus aureus yang ada di dalam sini. Nah, ini adalah pengujian secara mikrobiologi. Ya. Jadi makanya bisa kita bikin dalam bentuk sediaan. Oh, ternyata yang paling bagus adalah yang konsentrasi 40%. Dia konsentrasi hambat minimumnya dia lebih tinggi. Ya, jadi kelihatan di sini. Apanya yang kelihatan? Dari zona bening yang dibentuk oleh ekstrak tersebut. Ya. Jadi ini adalah pengukuran atau pengujian aktivitas antibakteri yang dilakukan secara mikrobiologi. Oke, paham sampai sini? Itu pengujian secara mikrobiologi. Oke, paham nggak? Paham nggak pemeriksaan secara mikrobiologi? Paham ya? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Pemeriksaan secara kimia. Nah, ini yang kita lakukan kemarin. Ya. Jadi dengan bisa menggunakan reaksi warna, ya, bisa dengan pemastian kemurnian, menentukan kadar abu, ya, yang tidak larut, menentukan efek dan fungsi gula, tes molis ini untuk karbohidrat, ya, Fehling, dan juga proses penyabunan ini untuk minyak, ya, dan penentuan bilangan iodium ini untuk karbohidrat. Jadi kita kemarin pemeriksaan kimianya dengan menggunakan reaksi Mayer sama reaksi Burchard-Dart. Pemeriksaan alkaloid, ya, terbentuk endapan putih, kan warna, ya. Nah itu, jadi kita mengidentifikasi kemarin kita mengidentifikasi pendahuluan itu termasuk ke dalam pemeriksaan secara kimia. Selanjutnya pemeriksaan secara fisika. Nah ini bobot jenis, kelarutan zat dan kekentalan zat, fluoresensi, ya, ini melihat ultraviolet, indeks bias, titik beku dan titik leleh, ya, dan ini kadar air satu lagi. Nah inilah, ya, jadi pemeriksaan kadar air termasuk ke dalam pemeriksaan fisika, ya. Jadi pemeriksaan kadar air yang kita lakukan kemarin apa? Menggunakan metode gravimetri.
Gravimetri yang kita gunakan, pemeriksaan kadar air ini dengan cara melihat susut pengeringan, ya. Jadi pemeriksaan kadar air dengan cara mengukur susut pengeringan termasuk ke dalam pemeriksaan secara fisika. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi ini udah kita lakukan. Oke. Selanjutnya pemeriksaan dan analisis bahan-bahan baik bahan organik maupun anorganik ini bisa dilakukan dengan cara kromatografi kolom. Jadi kita melakukan pemeriksaan bisa menggunakan kromatografi kolom. Jadi kalau kromatografi kolom ini adalah pemisahan senyawa dengan bahan pengotor lain menggunakan dua fase yang berbeda. Ada fase diam dan ada fase gerak. Jadi nanti ini kolom yang digunakan. Jadi fase diam itu adalah silika gel. Jadi silika gel dibasahkan menggunakan etil asetat. Setelah itu ini fase diam, ya. Setelah basah baru dimasukkan ekstrak, ya. Jadi ekstraknya baru dimasukkan. Jadi ekstrak ini masuk ke dalam pori-pori dari silika gel ini. Ya, semuanya masuk, nanti ini akan ditampung. Jadi nanti disinilah ditampung. Ini hasil filtratnya. Cuman sebelum dia turun ditambahkan dulu adalah fase gerak. Jadi ini ada fase gerak. Jadi fase gerak ini nanti menekan dari ekstrak untuk masuk ke dalam fase diam. Barulah nanti ditampung. Yang dihasil di sini adalah merupakan hasil dari senyawa murni. Nah, ini senyawa murninya. Ya. Yang bahan organik asinnya yang mana? Atau bahan pengotornya? Bahan pengotornya itu adalah menempel di dalam, melekat di dalam fase diam di sini. Ya. Jadi makanya di sini baik bahan organik maupun bahan anorganik bisa digunakan kromatografi. Baik kromatografi kolom, kromatografi kertas, lapis tipis maupun kromatografi gas. Ya. Jadi ini ya pemeriksaan dan menganalisis bahan baik organik maupun anorganik, ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk materi kali ini? Yuk, silakan bertanya. Ya, paham nggak yang apa yang saya jelaskan tadi? Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Cuman sedikit kok materi kita kali ini. Ya. Paham nggak kira-kira yang saya jelaskan barusan? Halo, ada? Paham nggak kira-kira yang saya jelaskan? Ya, Pak, paham. Paham ya? Pada memperhatikan kan? Saya menjelaskan mau diperhatikan nggak? Iya, Pak, diperhatikan. Iya, Pak. Paham ya yang saya jelaskan. Oke. Jadi pemeriksaan mutu simplisia ya. Di sini ada pemeriksaan secara organoleptik, secara mikroskopis, secara kimia, secara fisika, dan satu lagi adalah secara biologi ya. Nah, itu pemeriksaan mutu di dalam simplisia. Kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan kimia dan pemeriksaan fisika
Ya, nanti pemeriksaan organoleptik dan mikroskopis. Kalau pemeriksaan biologi itu nanti kamu ya bisa melakukan yang tadi yang saya jelaskan. Jadi mencit yang kamu lakukan penelitian itu kamu untuk skripsi bisa kamu gunakan. Gampang ya? Jadi nanti kamu skripsi penelitiannya begitu. Kamu ekstrak, kamu uji kepada hewan uji. Hewan ujinya yang kita akan uji aktivitas apanya secara farmakologi. Ya. Mau melihat antioksidannya kah? Mau mencari antihipertensinya boleh. Bisa. Melihat kadar gula darahnya boleh. Misalnya gini. Simplicia yang bisa menurunkan kadar gula darah apa? Atau tanaman yang bisa menurunkan kadar gula darah? Apa? Kamu yang tahu apa contohnya? Tahu nggak yang bisa menurunkan kadar gula darah? Atau tanaman yang lain deh yang menurut kamu yang memiliki efektivitas atau aktivitas apa? Paham nggak maksud saya? Katanya mengerti. Ayo, ya diskusi biar gampang, biar mencerna kamunya. Tanaman kayak daun jambu biji. Iya, daun jambu biji kan tadi sudah ya untuk anti diare ya, karena dia mengandung tanin ya. Untuk anti diare. Terus apa lagi? Misalnya daun sirsak lah, ya, yang gampangan dah. Ya. Daun sirsak kita lihat, kita uji antioksidan ya. Kita uji antioksidannya bagaimana? Ya, pertama kita ekstrak dulu. Ya, nantilah untuk nanti semester 3 dipelajari. Ya, biar lebih gampang. Ya, intinya pemeriksaan biologi, kamu paham, larinya ke sana. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Materi kita cukup sampai di sini saja. Untuk materi sudah semua ada di e-kampus ya. Silakan di-download, dibaca sendiri ya. Untuk Kamis depan kuis untuk kisi-kisi biar kamu nanti biar gampang menjawab di UTS ya. Tolong untuk kuisnya di sini kuisnya ini memakai waktu. Jadi jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai terlambat dengan waktu yang ada. Paham ya sampai sini? Jadi untuk kisi-kisi, untuk ujian UTS nanti tanggal 19 April, hari Senin. Jadi ujian yang pertama itu adalah farmakognosi. Nah loh, ujian yang pertama itu farmakognosi, hari Senin jam 8 pagi, tanggal 19 April. Ya, jadi kisi-kisinya, jadi hari Kamis depan kita kuis tanggal 15. Pukul 1:30. Ya. Jadi nanti saya sampaikan di grup. Jadi tolong jangan sampai waktunya terlewat. Kalau waktunya terlewat bagaimana? Yaitu nilai kamu kuisnya 0. Ya. Jadi belajar ya. Pahami betul materi yang setelah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai sekarang. Ya. Oke, ada yang ditanyakan. Jadi Kamis depan kita kuis ya, jam 1:30. Tolong belajar, tolong dipelajari. Ya mudah-mudahan nilainya bagus.
Ya. Masuk semua di sini? Masuk semua enggak kuliah? Halo? Masuk, Pak. 32. Di sini totalnya udah berkurang lagi. Ya, masuk semua ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Untuk perkuliahan kali ini sama untuk UTS? Nggak ada? Oke, saya rasa cukup ya. Dan ditanyakan nggak? Nanti kuisnya kita pakai Google Form ya. Jadi berbatas waktu, tolong jangan sampai terlambat ya. Hari Kamis depan kuis. Ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Nggak ada? Bapak, maaf izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk UTS-nya itu PG semua apa gimana, Pak? PG semua. Pilihan ganda semua. Ya. Iya, Pak, terima kasih. Untuk kuis juga sama, nanti PG semua. Itu ya, biar kamu punya gambaran ya untuk kisi-kisinya ya seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan ya semuanya. Nah, satu lagi nih yang belum masuk siapa ini? Tahu nggak yang satu lagi yang belum masuk? Ini 31, semua total 32 ya. Oke. Sebentar, saya cek dulu. Oke, masuk semua ya. Masuk semua, Pak. Oke. Iya. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, mungkin untuk perkuliahan kali ini sampai di sini. Materi silakan diupload, di-download sendiri di e-kampus ya, belajar. Mudah-mudahan kuisnya bagus dan UTS-nya juga bisa semua ya. Oke, jadi untuk perkuliahan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Ya, saya ini close ya. Assalamualaikum.